Kakao merupakan salah satu komoditas andalan yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Hasil komoditasnya yang bernilai ekonomi tinggi mendorong minat para petani untuk membudidayakannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karina Fujiani dari Prodi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan 5A. Di sini saya sedang mencari bibit kakao yang akan saya budidayakan di sekitar lahan rumah saya. Ini adalah bibit kakao yang perbanyakan tanamannya dilakukan secara vegetatif, yaitu dengan cara setek. Umur bibit ini penjual mengatakan sudah mencapai 8 bulan, artinya bibit sudah siap dipindah ke lapangan, dan harga satu bibit mencapai 15.000 di daerah saya, yaitu Aceh Tamiang. Dua bibit ini akan saya tanam di sekitar lahan rumah saya. Setelah saya membeli bibit kakao, di sini saya sedang mempersiapkan lahan untuk bibit kakao yang akan saya tanam. Sebelum melakukan proses penanaman pada tanaman kakao, langkah yang dilakukan adalah mencari legum cover crop atau tanaman penutup tanah pada tanaman kakao. Fungsi dari tanaman penutup tanah yaitu dapat menghindari sinar matahari langsung terhadap tanah, menghindari air hujan yang berlebih, mencegah terjadinya erosi, menjaga kelembapan tanah, dan meningkatkan unsur hara pada tanah. Di sini saya melakukan setek pada tanaman mukuna untuk ditanam di lahan kakao. Setelah sampai di rumah, saya melakukan penyiraman pada bibit mukuna yang telah saya setek, dan kita tunggu selama 2 minggu. Proses selanjutnya yaitu pembuatan lubang tanam dengan alat dan bahan yaitu meteran, tembilang, patok, dan cangkul. Selanjutnya kita buat patok dan ukur jarak tanam. Jarak tanam pada tanaman kakao yaitu 3x3, 4x2, 3,5x2,5. Dan saya memilih 3x3 karena saya memiliki luas lahan yang tidak terlalu sempit. Untuk membuat lubang tanam, ukur bagian barat 30 cm, selatan 30 cm, utara 30 cm, dan timur 30 cm. Dan selanjutnya congkel tanah dengan menggunakan tembilang untuk mempermudah buang patok dan lakukan pembuatan lubang tanam dengan ukuran 60 x 60 yang sudah kita ukur sebelumnya. Dan ini adalah dua lubang tanam yang telah saya buat dengan ukuran 60 x 60 cm. Setelah 2 minggu tunas muncul, maka mukuna siap dipindah ke lapangan. Di sini saya menanam tanaman mukuna tepat di sebelah tanaman kakao dan di antara tanaman kakao. Setelah melakukan penanaman pada tanaman mukuna, selanjutnya saya menyiram tanaman mukuna. Langkah yang dilakukan selanjutnya adalah menanam tanaman kakao, karena sebelumnya kita sudah membuat lubang tanam pada tanaman kakao dengan ukuran 60 x 60. Bagian kanan merupakan tanah subsoil dan bagian kiri adalah tanah topsoil. Perbandingan antara tanah topsoil dan pupuk yaitu 3:1. Sebelumnya saya sudah melakukan taksasi antara tanah topsoil dan pupuk. Tanah topsoil yang saya gunakan yaitu bekas pada pembuatan lubang tanam, karena saya membedakan antara tanah topsoil dan subsoil sehingga memudahkan kita dalam proses pengerjaan. Selanjutnya, ukur tanaman kakao dengan lubang tanam. Jika sudah sesuai, maka lakukan proses penanaman.
Setelah proses penanaman selesai, selanjutnya kita melakukan penyiraman pada tanaman kakao pagi dan sore hari. Perawatan tanaman kakao. Tahap pertama yang saya lakukan yaitu melakukan penyiangan. Penyiangan dapat bertujuan untuk mencegah kemungkinan munculnya gulma dalam skala besar, mengatasi kemungkinan terjadinya defisiensi atau kekurangan unsur hara pada tanaman, agar tanaman budidaya tumbuh subur dan sehat, tidak mudah terserang hama dan penyakit. Tahap kedua yang saya lakukan yaitu pendangiran atau penggemburan yang dapat bertujuan untuk menjaga kualitas pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara baik, mempertahankan aerasi tanah agar pengikatan oksigen tanah ke akar berlangsung efektif dan agar tanah menjadi gembur sehingga efektif dalam penyerapan air dan unsur hara dari tanah ke akar tanaman. Tahap rutin yang saya lakukan yaitu penyiraman pada tanaman kakao dan mukuna yang bertujuan untuk membantu pertumbuhan kakao dan mukuna serta dapat menjaga kelembapan tanah. Penyiraman dapat dilakukan pagi dan sore hari. Jika hujan, maka tidak perlu dilakukan penyiraman pada tanaman kakao dan mukuna. Dikarenakan intensitas hujan yang tinggi, pertumbuhan gulma meningkat, sehingga 2 minggu sekali saya melakukan penyiangan pada tanaman kakao. Setelah kakao berumur 2 bulan di lapangan, saya melakukan pemupukan pada tanaman kakao. Jarak pemupukan pada tanaman kakao sekitar 20 cm dari tanaman. Jenis pupuk yang saya gunakan yaitu NPK 16-16-16, artinya kandungan natrium 16%, fosfor 16%, dan kalium 16%. Dosis yang saya berikan pada satu pokok yaitu 10 gram. Sebelumnya, saya telah menimbang atau kalibrasi pada pupuk bahwa 2 tutup botol berisi 10 gram pupuk NPK. Manfaat dari pemberian pupuk NPK atau majemuk yaitu dapat menjadikan daun tanaman lebih segar dan hijau yang akan mempermudah proses fotosintesis, dapat meningkatkan perkembangan akar, serta batang menjadi lebih kuat. Setelah pemberian pada pupuk, selanjutnya yaitu penyiraman. Dikarenakan salah satu tanaman terserang hama semut, saya menabur bahan aktif karbofuran di sekitar areal tanaman yang berjarak sekitar antara 50 cm dari tanaman. Perawatan tanaman kakao yang ketiga, seperti sebelumnya kita melakukan penyiangan dan pendangiran pada tanaman kakao. Selanjutnya, saya melakukan pemupukan dengan cara di areal piringan saya lubangi untuk pemupukan. Pupuk yang saya gunakan yaitu NPK 15-15-64 dengan dosis 15 gram. Setelah itu, lubang ditutup kembali agar menghindari terjadinya penguapan. Setelah melakukan pemupukan pada tanaman kakao, selanjutnya yaitu penyiraman pada tanaman kakao. Melakukan pengamatan pada tanaman kakao, alat dan bahan yang kita siapkan yaitu meteran dan alat tulis. Tujuan dari pengamatan ini yaitu untuk mengetahui pertumbuhan vegetatif pada tanaman. Dan hasil pengamatan tinggi tanaman kakao yang berumur 11 minggu setelah tanam mencapai 48 cm. Hasil pengamatan daun yang telah berumur 11 minggu berjumlah 29 helai daun. Dan ini adalah 2 tanaman kakao yang telah berumur 13 minggu setelah tanam. Untuk memenuhi mata kuliah budidaya tanaman kakao, sekian video tahapan pelaksanaan budidaya tanaman kakao oleh saya. Semoga video ini bermanfaat dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pol Bangtan hebat, Pol Bangtan mantap.